Halo marketers, kembali lagi di Markes Marketing Podcast by Manajemen Pemasaran UK Petra. Nah, untuk episode kali ini saya ditemenin sama Jack angkatan 2010 10 ya? 2010. Nah, ini jadi Jack ini angkatannya istri saya ya. Betul. Harusnya. Jadi sama kayak kemarin tuh, sama kayak Gary. Gary. Jadi Gary juga angkatan 2010. Jadi sama-sama masih di area angkatan 2010. Jadi yang mau kita bahas hari ini itu adalah ekspor impor, bisnis ekspor impor. Jadi nanti akan dijelasin dulu sedikit lah tentang bisnisnya dulu. Boleh dijelasin dulu sedikit tentang bisnisnya, baru nanti kita akan ngobrol gimana sih caranya ekspor. Susah nggak sih kalau maksudnya kita jadi mahasiswa itu setelah lulus itu susah nggak sih kita kalau mau bikin bisnis ekspor atau mau bikin bisnis impor gitu, itu susah nggak? Apalagi dengan era digital ini kan harusnya udah sangat mudah gitu. Nah ini nanti kita yang akan kita bahas hari ini ya. Boleh dong di spill dulu usahanya apa? Usaha saya. Boleh. Jadi sebenarnya kita ada usaha di bidang batu alam. Batu alam ini kita ambil dari pantai di Indonesia, terus kita ekspor. Tapi bukan marmer ya? Bukan marmer. Jadi bukan. yang dari pantai ya? Kalau marmer itu batu gunung. Oh, oke. Ini yang dari pantai. Betul. Okay. Jadi batu itu ada dua sumber, yang satu itu dari gunung, yang satu dari pantai. Okay. Nah, yang dari gunung itu dibilang marmer. Nah, orang biasanya potong kotak-kotak. Nah, tapi kalau yang di pantai itu kan bulat-bulat. Jadi kita. Tapi itu besar kayak marmer, bukan ya? Enggak. Kecil-kecil kayak apa? Macam-macam ukurannya, ada yang besar juga sih. Jadi kayak sampai 20-30 cm juga ada. Tapi bulat. Oke. Jadi kita ekspor batu alam, tapi kita juga ngelayani kalau ada permintaan yang sifatnya marmer. Tapi mostly karena kita pegang izinnya izin tambangnya di batu kerikil, batu yang bulat, jadi kita kebanyakan lebih bergerak di bidang yang batu kerikil itu. Batu kerikil itu. Terus kita juga ada importnya kita baru mulai 2020 kemarin pas COVID, sama di kerikil juga. Tapi kerikil yang dari luar negeri ini beda karena bukan dari pantai, kebanyakan dia dari gunung, batu yang seperti itu loh di railway-nya kereta api. Tapi dia ditambel, jadi dia agak bulat-bulat. Oke. Jadi batu gunung yang di chemical terus dia ditambel. Jadi itu mirip sama batu lokal kita yang kerikil di pantai itu. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu tujuan akhirnya batu itu apa sih? Untuk konstruksi kah atau untuk bangunan atau gimana? Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara batu alam yang dari pantai ini ya, itu fungsi utamanya sebenarnya landscape. Okay. Jadi kalau kita lihat rumah ada tamannya, itu kan pakai batu alam. Betul. Terus rumah ada biasanya yang naikannya mobil, carport. Nah, itu kan ada batu alamnya juga. Terus terakhir kalau di luar negeri mostly itu di pinggir jalan, di sidewalk ya. Di sidewalk, terutama kalau aku lihat yang keras itu di Singapura sama di US aku pernah lihat, itu mereka full sidewalknya itu batu tempel. Jadi kerikil bulat-bulat itu tempel gitu loh. Oh iya pernah lihat ya. Jadi kalau kita bicara fungsinya sebenarnya itu sih gitu. Oh, lebih ke sana ya, bukan ke konstruksi yang benar-benar fundamental konstruksi ya. Oke. Nah, sebenarnya untuk bisnis ekspor itu sulit gak ya? Mungkin kalau di era sekarang sih kayaknya nggak terlalu sulit ya, gitu ya, untuk perizinannya gitu. Nah, menurut kamu sulit gak sih kalau sekarang itu untuk ngurus bisnis ekspor? Misalkan saya nih mahasiswa baru nih, baru lulus nih. Saya sudah punya usaha yang mau kita mau buka pasar baru di luar negeri gitu. Nah, itu untuk ngurus izin ekspornya susah nggak sih sebenarnya sekarang itu? Sebenarnya kalau ngurus izin dulu sama sekarang kan beda ya. Kalau dulu tuh ribet banget sih. Jadi kalau untuk kita mau buka usaha dan sifatnya ekspor itu kan kalau dulu kita harus ya banyak izin, dari izin usahanya sampai ke izin ekspornya sendiri. Nah, tapi kalau sekarang semuanya itu lebih gampang. Ditambah lagi semuanya sekarang kan online. Ya, betul. Terus kalau memang ada kesulitan tinggal datang ke kantornya, minta dibantu ngisi. Oh, bisa gitu ya? Bisa gitu. Kemarin waktu saya ngurus import ya, kebetulan waktu saya ngurus import saya kesulitan. Karena dia ngasih persyaratan, ada beberapa persyaratan, terus karena kita nggak nemu caranya, ya sudah kita langsung ke sana. Pak, ini kita mau ngurus, tolong dibantu. Oke. Dari sana nanti dia ngarahkan. Ya tinggal kita ngikuti instruksinya aja. Ikutin instruksi. Nah, sebenarnya kalau untuk kita usaha ekspor atau impor itu apakah ada ini nggak sih kayak konsultan gitu yang ngurusin gitu? Misalkan kita kalau kayak pajak kan ada tuh konsultannya gitu, kita yang bantuin bikin laporan keuangan dan sebagainya. Nah, kalau untuk ekspor impornya ada nggak sih konsultan yang bisa bantuin ngurus gitu? izinnya? Iya, karena kan kita kalau kita datang ke kantor pemerintahan itu kan kita bingung tuh, kita mau ketemu siapa gitu. Ada nggak sih kira-kira konsultan? Sebenarnya kalau kita bilang konsultan atau kalau bahasa lainnya itu kan kayak makelar atau calo ya, ngurus izinnya gitu pasti ada lah dalam segala segmen. Saya rasa kalau
bantu untuk ngurus gitu pasti ada lah. Tapi kalau saya kebetulan untuk ngurus izin saya nggak dibantu, saya ngurus sendiri. Ngurus sendiri. Karena saya juga pengen tahu. Kemarin pengennya sih ada pegawai terus disuruh ngurus. Tapi karena kita juga nggak tahu, kalau kita suruh pegawai ini kan kita jadi nggak tahu berapa lama bakal it-takes gitu loh. Dari sana kita putuskan kita ngurus sendiri. Tapi kalau untuk ngurus ekspor sama importnya itu pasti pakai agent. Pakai agent ya. Itu kan karena itu akan berpengaruh ke HS number dan lain sebagainya. Gitu penentuan itu. Jadi ekspor impor itu jadi anak-anak marketing, teman-teman di marketing jadi harus tahu bahwa kalau kita mau ekspor sesuatu atau kita mau impor sesuatu itu ada yang namanya HS number tuh. HS number itu jadi setiap barang itu dikelompokkan gitu. Jadi kalau saya pribadi itu importir kimia untuk industri tekstil dan kulit ya. Itu HS numbernya berawalan nomor 3. Nah, setahu saya kalau batu itu berawalannya nomornya 4. Jadi nanti ada tuh ada deskripsinya tuh. Kalau kimia juga ada deskripsinya, mulai dari kimia untuk industri, kimia untuk makanan, kimia untuk apa lagi. Itu akan berpengaruh ke perizinan selanjutnya. Apalagi kalau kimia ya, mungkin kalau batu kan secara general ya. Kalau kimia itu ada perizinan, ada kimia-kimia tertentu yang tidak boleh dipakai untuk makanan padahal sama. Contohnya soda kue. Soda kue itu atau sodium bikarbonat itu ada yang khusus untuk makanan, itu yang kita harus izin ke BPOM dan lain sebagainya. Ada juga yang soda kue itu untuk industri, untuk naikin pH, untuk naikin tingkat keasaman. Nah, itu ya pasti jauh lebih murah lah karena soda kue untuk industri itu tidak ada izin-izin yang seperti FDA dan lain sebagainya ya gitu, karena kan ada standar khusus kalau untuk izin makanan. Nah itu HS number itu yang akan mengkelompokkan itu gitu. Jadi kalian nanti kalau memang mau impor atau ekspor harus diperhatikan benar-benar si HS numbernya itu. Jadi nggak harus nggak hanya saya mau ekspor pokoknya barang kita bisa diekspor. Belum tentu semua barang itu diizinkan untuk ekspor juga loh. Betul. Karena ada beberapa barang tertentu itu yang memang tidak diizinkan untuk ekspor gitu, atau ada barang tertentu yang tidak diizinkan untuk impor kayak gitu. Jadi kayak barang-barang jadi, misalkan pakaian jadi itu sulit banget kita kalau mau impor gitu. Beda dengan kalau kita impornya itu impor bahan baku, itu akan jauh lebih mudah kan gitu. Nah terus tujuan ekspornya kemana sih kebanyakan? Kebanyakan kalau saya sih banyak Asia ya. Jadi kayak kita ke Singapura, Thailand, Cina, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, itu banyak. Kalau seperti Afrika aku enggak masuk. Eropa itu aku baru masuk tahun ini. Eropa baru tahun ini. Oke. Kalau Amerika aku baru masuk 2017. Nah, dan perlu ditahui juga ya teman-teman ya. Jadi untuk ekspor itu saya nggak tahu ya. Kalau impor sih untuk ASEAN dan beberapa negara di Asia itu bea masuknya 0% tuh. Betul, nah, kalau ekspor gimana tuh? Ada pengurangan bea keluar nggak sih? Nah, itu aku kurang tahu. Itu kurang tahu ya? Aku diminta untuk ngasih form D. Iya betul. Nah, jadi kita kasih form D itu untuk mereka mengurangi. Ya, jadi memang kalau di Asia dan di Asia Tenggara ya, itu pakainya form D itu. Ya, kalau di Cina itu pakainya form E. Ya. Jadi ada beberapa form yang kita harus isi. Itu nanti bisa akan mengurangi pajak ekspor atau bea-nya ya, bukan pajaknya, tapi bea keluar dan bea masuknya itu bisa sampai dinolkan tuh gitu. Khususnya kalau kayak kita, karena kita ini bahan pembantu untuk industri nasional. Jadi dari beberapa negara itu bea masuknya dinolkan, bahkan impor dari Eropa pun. Jadi kalau dari impor dari Jerman pun nggak semua barang itu kena bea masuk gitu. Ada beberapa barang juga yang dinolkan juga gitu. Tergantung tingkat urgensinya, tingkat kebutuhannya di Indonesia dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus susah nggak sih nyari buyer kalau dari ke luar negeri itu? Kalau kita impor kan kita petain tuh industrinya apa tuh. Misalkan kayak saya nih, industrinya tekstil, kita udah tahu tuh pabrik tekstil tuh di sini gitu. Pabrik tekstil kebutuhannya barang A, ya udah kita cari barang di luar negeri, kita bisa cari di online, kita bisa cari dimanapun itu, kita tinggal impor gitu. Nah kalau ekspor ini kan kita nggak kenal tuh negaranya gitu. Misalkan kita ekspor ke Thailand, ekspor ke Malaysia, ke Singapura. Nah itu cari buyernya gimana sih caranya? Ada triknya nggak sih untuk nyari? Sebenarnya gini, kalau dulu waktu papa mama saya kerjain ini itu ya mereka kebanyakan orang cari mereka, tapi hari ini itu cari buyer sulit. Betul. Karena kalau kita nggak di teknologi, ya. Kalau kita nggak di digital, kita nggak bisa ditemukan gitu loh. Betul. Jadi satu contoh perusahaan saya itu kita per 2015 atau 16 ya kurang lebih segitu kita start masuk Alibaba. Oke. Alibaba Trade itu ya? Alibaba. Alibaba itu sampai hari ini kita bayar kurang lebih 25 atau 30 per 25-30 juta per tahun.
Oke, untuk membershipnya. Untuk membership. Dan sebenarnya kita juga nggak terlalu dapat customer dari situ. Tapi kita cuma pingin supaya kita ada. Oke, jadi lebih ke arah branding tuh ya. Ya ada, karena ada kompetisi kan. Betul. Kalau kita nggak isi pasarnya kan kita lemah. Betul. Di sisi lain juga kalau dicek perusahaan saya itu you can find us everywhere. Kayak kamu mau cari kita di LinkedIn kita ada. Kamu mau cari di Facebook ada, Instagram ada. Oke. Kamu mau cari di mana? Di website kita ada. Kita everywhere. Alibaba kita punya. Berarti branding itu penting sekali ya. Penting banget. Penting banget ya. Terus satu contoh kayak gini. Di semua platform itu saya dapat buyer. Oke. Di semua platform. Jadi contoh di LinkedIn saya pernah dapat buyer. Di LinkedIn, di Instagram pun pernah. Terus papa mama saya dulu punya buyer dari Jepang dan dia itu lost kontak sama kita. Dan dia ketemu kita dari Facebook. Dari Facebook. Oh, luar biasa ya. Ya karena memang yang namanya di sosial media itu bisa menyatukan orang-orang yang kita banget. Sudah lost kontak lama banget. Betul. Ya. Betul. Nah, itu jadi pemasaran tuh bisa dari manapun ya. Betul. Gitu. Nah, kalaupun misalkan nih kita dapat nih satu kontak dari LinkedIn nih misalkan nih, ada orang nih mau beli. Nah itu kira-kira ada persyaratan khusus nggak sih, maksudnya kalau dia mau ekspor? Karena kita nggak kenal nih sama orang ini nih. Yang kita takutkan kan ada fraud ya, international fraud ya. Jadi maksudnya kita tiba-tiba kirim barang terus uangnya nggak dibayar. Nah ini kan ketakutan pengusaha-pengusaha di Indonesia ya, walaupun mau yang baru mulai ataupun yang sudah puluhan tahun kayak orang tua saya pun ketakutannya itu masih sama gitu. Kalau kita mau beli barang dari luar negeri, apakah ini ada fraud nggak? Itu tiba-tiba nanti kita udah bayar ternyata barang nggak dikirim tuh. Nah itu alurnya gimana sih? Kalau yang nggak kenal ya, kalau kita kan karena kalau saya sudah kenal suppliernya ini dari zamannya papa saya tuh, jadi kan trustnya udah ada. Nah kalau eksporter, nah itu kayak gimana ya? Kalau impor saya juga ngalamin kayak gitu sih, jadi kayak kita takut ya. Tapi kalau ekspor itu beda. Oh beda? Beda, ekspor itu beda karena gini. Boleh sambil minum loh? Oh boleh, ya, thank you. Jadi biar gak tegang. Jadi kalau ekspor itu beda. Satu kelebihannya ekspor itu kita dibayar duluan. Ekspor? Oh iya? Kita dibayar duluan. Jadi let's say kalau umpama DP, jadi pertama gini, kita udah ketemu sama, ya kita udah cocok nih sama. Ya misalkan gini nih, kita conversation ya. Saya kan importir nih, saya mau beli barang nih dari. Aku ya. Nah itu kan kita masih kirim PO nih. Bener. Kita kirim PO, terus nanti dari. Yang takut yang dikirimin, karena mereka kirim uang duluan, betul kan? Betul. Nah aku kan nggak takut. Karena kita udah bayar. Nah itu makanya karena kita udah terima uang gitu loh. Cuman masalahnya gini, kalau seandainya barangnya ready, mungkin kita bakal minta, kita kan biasanya minta dikirim uangnya, mungkin ditransfer mungkin 30, 40, kadang 50%. Ya untuk DP. Nah, untuk DP. Nah setelah uang ditransfer baru kita proses barangnya. Nanti setelah kita kirimkan soft copy dokumen kan. Betul. Nah setelah kita kirimkan soft copy dokumen, kopinya gitu, itu nanti mereka akan kirimkan pelunasan. Karena mereka bisa cek barang itu sudah bisa di tracking dan sudah dikirim. For that reason ya kita ini have no risk gitu loh. Betul. The only risk we have itu cuman satu, kayak kalau kita kirim barang sampai di sana ternyata dia nggak punya izin. Waktu dia nggak punya izin, barangnya nggak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas. Nah, tapi nggak bisa dilepas pun itu bukan jadi masalah kita. Karena itu jadi masalah agennya dia di sana dan barang itu nanti akan dilelang. Nah, sama kan seperti di Indonesia pun kalau kita import kan nggak yang terima barang nggak bisa, nanti barangnya dilelang gitu loh. Betul. Nah, jadi actually we have no risk. Oh kalau untuk ekspor, berarti ekspor lebih enak tuh daripada impor tuh, karena kalau impor itu kita harus punya beberapa step ya supaya mensecure kita juga gitu. Jadi salah satu caranya adalah dengan melakukan LC itu. Jadi letter of credit. Jadi kalian kalau mau impor barang dari luar negeri itu akan lebih aman kalau kita menggunakan sistemnya LC. Jadi ada pembayaran tuh ada 3 tuh di situ. Ada yang paling menakutkan kayak tadi tuh, Titi tuh. Jadi kita transfer dulu tuh, transfer uangnya kayak kita kalau beli online tuh. Ada juga kedua itu sebenarnya dokumen collection. Dokumen collection itu seperti Tokopedia. Modelnya tuh seperti Tokopedia. Saya juga ada tuh, ada satu supplier yang kita sistemnya pakai dokumen collection. Kenapa? Karena LC itu biayanya besar sebenarnya. Dokumen collection itu kita bisa save sampai 5%. Nah, tapi sistemnya dokumen collection itu jadi kalau saya mau impor barang nih, saya kan kirim PO ke ke Jack ya. Jadi kirim ke PO ke Jack, terus nanti akan dibalas proforma invoice PI kan, proforma invoice dikirim ke saya. Dokumen yang saya kirimkan ini saya akan kirimkan ke bank.
Kirim ke bank. Bedanya dengan LC adalah kalau dokumen collection itu kita TT-nya ke bank. Jadi misalkan saya di Cina ya, saya Bank of China nih. Saya mau impor dari dari Jack dari Indonesia nih. Jadi saya kirim dokumennya ini ke Bank of China. Nah, bedanya dokumen collection dengan LC. Kalau LC itu kita nggak perlu ada uangnya, yang penting ada plafonnya tuh. Kita masih ada plafonnya, kita bisa impor. Nah, tapi kalau si dokumen collection kita uangnya di lock tuh. Begitu kita mau beli barang, uangnya langsung di lock kayak Tokopedia tuh. Kita transfer tapi transfernya ke Tokopedia dulu gitu. Nah, dokumen collection juga kayak gitu. Kita kirim uangnya kita di lock sama bank. Nah, setelah bank sudah pegang uang kita, bank itu akan info ke bank yang ada di Indonesia gitu. Jadi banknya Jack nanti urusannya sama bank di Indonesia siapa tuh, misalkan BCA. Info nih bahwa uangnya udah ada, Jack boleh kirim gitu. Nanti barangnya dikirim dari Indonesia ke kita, ke port di Cina misalkan Port of Shanghai gitu. Nah, setelah barangnya sampai di Shanghai, itu uang baru dirilis tuh ke bank di Indonesia, nanti Jack bisa ambil uangnya. Nah, baru kita bisa dapat dokumennya dari bank. Itu kalau dokumen collection. Kalau LC akan lebih detail ya, karena kalau LC yang bayar itu banknya dulu. Kita bisa aja kita nggak punya uang gitu. Nanti kita yang urusan sama bank gitu. LC itu ada dua. Ada LC yang at site. Kalau at site itu ya berarti bank akan bayar dulu, begitu barangnya nyampe kita pelunasan ke bank. Kalau LC-nya Yusen itu ada jangka waktunya, kita kayak utang aja ke bank biasa gitu. Itu kalau dari sistem payment. Nah, kalau dari sistem kirim biasanya kalau untuk ekspor kirimnya tuh pakai apa sih sistemnya? Kan biasanya ada FOB, ada CIF, ada CNF. Nah, itu biasanya kalau untuk batu pakainya apa tuh? Kita pakai 33 sih. Jadi depend pembelinya berarti. Iya, jadi kalau kita import biasanya kita minta CIF atau CNF. Oke. Tapi kalau kita kirim mostly kita FOB sih. FOB ya. Tapi kadang juga ada buyer yang minta CIF atau CNF gitu. Oke. Karena kan mereka nggak mau ngurus gitu loh. Nggak mau ngurus langsung sekalian. Nah, itu kalau misalkan kita FOB ya. FOB kan berarti free on board ya. Sampai di kapal berarti kita sudah nggak nanggung apapun kan. Betul. Urusan pengiriman dan lain sebagainya udah urusan si konsumen kan. Betul. Nah, itu pernah ada kendala nggak sih? Maksudnya setelah kita sampai di pelabuhan terus ada kendala, misalkan customernya bermasalah atau apa, itu pernah? Pernah. Jadi gini. Nah, itu boleh tuh ceritain tuh yang kayak gitu. Jadi aku pernah gini, aku dapat customer dari Alibaba. Alibaba ini sebenarnya ya ada cerita lucu juga ya, kayak kita itu cuma dapat mungkin 2 atau 3 customer selama 1 tahun. Tapi kan itu tergantung cara kita maintain ya ke depannya. Nah, kalau kita bicara kasus itu pernah gini. Jadi saya pernah ada permintaan dari Malaysia. Permintaan dari Malaysia, terus kita cari agent di sini untuk bantu ngurus. Dalam artian kan gini, namanya barang FOB itu kan kita taruh barang itu kan di di kapal ya. Betul. Di kapal. Nah, tapi kan tetap harus ada orang yang bantu ngurus kita ke kapalnya gitu loh. Ya. Nah, karena ada urusan pajak, urusan cukai dan lain sebagainya. Nah, jadi kita pakai agent. Nah, agentnya bantu ngurus sampai ke kapal. Nanti agent di sana kan pasti punya rekanan agent di Malaysia. Betul. Nah, rekanan agent di Malaysia itu ternyata tidak melakukan pengecekan dokumen dari, ternyata orang yang mau beli itu nggak punya izin. Jadi dia mau beli as end user gitu loh. Oke. As end user dia cuma ambil 3 ton gitu loh. Tapi kan aku waktu itu kayak tahun pertama aku Alibaba, jadi kayak oke, gua coba deh supaya gua tahu kayak apa sih? Sorry, aku skip sebentar ya. Kalau satu kontainer itu kan 20 feet kan kurang lebih 17 ton tuh. Aku 27. 27 berarti kontainer 40 feet kan? Enggak. Oh, yang 14 feet ya. 14 feet. Yang normal 20 feet. 20 feet. Ya, 20 feet itu dia aku 27 ton. Bisa 27 ton. Nah, kalau order cuma 3 ton itu gimana caranya tuh? Kalau LCL ya. Berarti itu mesti diingetin juga. Jadi kita kalau mau ekspor atau impor pun itu nggak harus satu kontainer loh. Ada yang namanya LCL. LCL itu less container load kalau nggak salah itu namanya. Jadi ekspor 3 ton juga bisa gitu. Tapi cost-nya lebih mahal ya. Betul, cost-nya lebih mahal. Jadi itu mesti jadi catatan juga tuh. Jadi nggak harus kita kalau ekspor tuh bayangannya harus full satu kontainer. Nah, karena fee-nya lebih besar. Fee-nya sama tapi barang yang kita kirimkan lebih sedikit. Jadi hitungannya lebih mahal. Oke, nah itu boleh lanjut ya. Cuman garis bawain itu gitu supaya audiensnya tahu tuh bahwa kita kalau mau ekspor tuh nggak harus full satu kontainer loh gitu loh. Mau ekspor 3 ton, 1 ton juga bisa gitu. Nah, kita waktu itu kasusnya kita kirim 3 ton atau 2, terus habis gitu bayarnya nggak punya izin. Karena bayarnya nggak punya izin, barangnya itu ya ngendap di deponya Bea Cukai situ. Oke. Akhirnya kayak berarti ini posisi barang sudah ada di Malaysia nih? Sudah di Malaysia. Oke. Nah, kita sudah terima duit. Sudah terima duit, cuman mereka yang nggak bisa keluarkan barang gitu loh. Nah, itu terus gimana mereka tuh? Akhirnya agentnya yang dari sana ngamuk ke agent yang di sini.
agent yang di sini ngamuk sama kita. Nah, tapi kita kan nggak bisa apa-apa gitu loh. Karena mau dikembalikan, oh ya nggak usah. Kalau dikembalikan ini ditinggal aja di sana. Iya, karena kalau dikembalikan kita yang kena biayanya kita dong. Kena biaya, kita nggak Gitu. mau. Jadi itu sudah. Tapi agentnya sampai hari ini juga masih nawarin kita, nggak ada masalah. Karena itu kan bukan mistake dari kita gitu loh. Sebenarnya itu kan mistaknya dari sana ya, karena dia nggak punya izin. Nah itu juga kita kalau di pihak impor juga harus hati-hati itu, karena saya pernah ada satu kali impor yang akhirnya bermasalah sampai 6 bulan tuh. Itu karena kita tuh impor anti jamur. Jadi anti jamur itu kalau di kulit itu kan butuh tuh anti jamur supaya sepatu kulit atau jaket itu nggak berjamur tuh. Nah kita impor anti jamur, ternyata anti jamur itu punya izin khusus tuh dari Departemen Pertanian bahwa kita itu tidak boleh menjual anti jamur itu untuk pertanian gitu. Karena ternyata yang saya baru tahu balik lagi tuh ke HS number tuh. Ternyata anti jamur tuh HS numbernya beda tuh. Tapi kita sudah kadung buka LC, kita baru tahu. Karena kan kita baru tahu begitu ada BL tuh, Bill of Lading tuh. HS number keluar semua tuh di situ. Nah, ternyata ini HS numbernya beda nih, bukan HS number 3 nih. Kalau 3 kan chemical tuh. Ini bukan nih, HS numbernya aneh banget nih. Beda banget tuh HS numbernya. Begitu kita cek ternyata itu masuknya ke fertilization. Jadi ke pertanian tuh. Kita tuh ngurus ke izin ke pertanian di Jakarta tuh wah ribet banget gitu. Itu sampai akhirnya kita kena demurrage. Nah, itu yang harus dipahami juga tuh. Ada di dalam ekspor impor ada yang namanya demurrage tuh. Kita dikasih waktu untuk ngeluarin kontainer misalkan let's say 5 hari atau 10 hari. 2 minggu biasa ya. Maksimal 10 hari atau 10 hari lah biasanya 2 minggu, 10 hari kerja. Nah, kalau lebih dari itu kita kena denda tuh. Betul. Kita harus bayar storage-nya dan lain sebagainya. Nah, itu ngalamin tuh kayak gitu tuh. Kita juga ngalamin kayak kita sebenarnya kita punya izin impornya gitu. API kita punya dan lain sebagainya kita punya. Tapi ada item-item tertentu yang ternyata izinnya beda. Mungkin karena kimia. Karena kimia. Kalau batu kan lebih aja. satu. Nah, ini juga untuk pengetahuan nih untuk teman-teman gitu. Jadi kimia itu range-nya banyak gitu. Bener. Ada beberapa yang chemical yang kok susah banget gitu. Tiba-tiba. Jadi ada satu chemical yang ternyata HS number-nya itu bahkan berbeda dari nomor awalnya tuh. Kalau nomor awalnya kan 3. Saya pikir semua kimia itu HS number-nya bakal 3. Nah, ternyata untuk yang anti jamur itu masuknya ke fertilization tuh. Itu masuknya ke pertanian. Wah, itu kontainer sudah datang, posisi kontainer sudah datang di sana. Akhirnya kita udah nanggung rugi demurrage. Beberapa barang kita rusak karena kepanasan. Jadi itu mesti berhati-hati dengan HS number gitu. Kita nggak bisa sembarangan walaupun kita di industri yang sama tuh. Gitu. Karena kita ngomong kalau misalkan stone pun mungkin kayak marmer dengan batu yang ada di pantai mungkin HS numbernya belakangnya bisa beda. Kalau itu beda. Depannya pun beda. Even depannya juga bisa beda. Gitu. Nah itu. Kita juga untuk yang chemical untuk tekstil, chemical untuk plastik, chemical untuk apa itu beda-beda. Walaupun depannya sama-sama 3. Kalau kita tidak punya izinnya, walaupun sama-sama kimia, itu nggak boleh. Misalkan aku mau impor barang plastik, itu nggak bisa. Karena kita nggak punya izinnya. Cuman tersegmen ya, chemical untuk kulit ya kulit. Kulit dan tekstil, nah itu. Kita mesti upgrade izin tuh. Upgrade izin di OSS. Nah sekarang tuh ada tuh yang namanya OSS tuh. Mau bikin usaha, mau bikin apapun, perizinan semua bisa di OSS. Oke lanjut. Nah setelah itu nanti uangnya nggak dikembalikan tuh. Uangnya nggak dikembalikan. Karena kan masalahnya dari dia, bukan dari kita. Gitu. Nah, batu juga udah di sana tuh. Batu sudah di sana, iya. Gitu. Sebenarnya dia bisa kok lepas barang itu, cuman costnya gede. Gitu aja. Nah, tapi kan dia nggak mau bayar costnya gitu. Kayak setelah dia kalkulasi kayak aku kok lebih bagus beli di sini ya. Mungkin harga batuku mama $200, $300 waktu berangkat satu tonnya. Terus di sana dia beli mungkin $500. Tapi setelah dikalkulasi ini kalau tak lepas barangnya jadinya kok $1,000 per ton. Jadi nggak usah wis. Gitu. Ya itu jadi mesti hati-hati juga di sana. Nah terus untuk pembayaran tadi lebih banyak ke titi ya kalau di Batu ya. Bener. Aku ekspor import kebanyakan titi sih. Makanya aku juga bingung. Kalau aku import kebanyakan aku titi. Jadi aku cuman import itu aku ngalamin sih yang kayak Koyose alamin juga. Jadi kayak waktu itu aku ingat kayak kita start 2020 itu karena kompetitor banyak yang import. Terus nggak banyak sih, mungkin beberapa. Cuman kita ini termasuk yang terbesar. Tapi kita nggak import. Jadi mamaku cuma gimana ini? Kok kita nggak import? Akhirnya kita ngurus. Nah waktu kita ngurus itu aku bilang kita ini sharing aja. Kita punya tiga resiko nih. Nah, resiko pertama kita transfer barang nggak dikirim. Betul ya. Kita transfer barangnya salah.
Betul. Resiko terakhir kita transfer, barangnya dikirim nggak bisa keluar. Ya. Sama kayak yang tadi Malaysia. Betul. Nah itu kan resikonya seperti itu. Nah jadi aku waktu mau start, aku langsung ngomong sama mamaku, gimana Ma? Ini kita urus izin, sudah selesai urus izin 1 tahun aku dari urus izin sampai cari supplier karena betul-betul pertama import itu 1 tahun. Sampai akhirnya kita bisa import itu 1 tahun. Dan aku ngomong sama mamaku, ya apa Mama siap nggak resikonya seperti ini? Itu kan kita rugi ya 20-30 juta lah. Kalau Mama ikhlas, Mama siap, kita gas. Terus ya mamaku kebetulan ya udah hajar aja. Akhirnya kita ambil. Tapi aku nggak pernah sih kalau itu menurutku kalau sampai LC itu, dulu pernah ada buyer minta LC tak lepas akhirnya. Karena menurut aku kayak terlalu rumit. Karena kan aku harus ngurus bank, laporan pajak diperiksa, pembukuan diperiksa semua. Aku kayak aduh, pembukuanku mungkin waktu itu belum terlalu kuat. Kalau sekarang sudah lumayan lah. Karena sebenarnya LC itu mengamankan si buyer sih. Gitu. Karena seperti tadi yang dibilang tuh, kalau Titi buyer ini punya resikonya banyak tuh. Walaupun sebenarnya LC pun resiko barang salah itu ada loh. Karena saya juga punya pengalaman kita bikin barangnya rusak. Jadi kita impor barang dari Amerika. Tapi ini juga bukan kesalahan si supplier ya, karena durasi mungkin ya. Durasi. Jadi yang kita kirim itu barangnya dalam bentuk sak. Jadi kita nggak tahu bahwa ternyata di kapal dari Amerika ke Indonesia tuh butuh waktu sampai 3 bulan. Akhirnya sampai ke Indonesia tuh barangnya udah keras semua tuh jadi batu. Gitu jadi batu, harusnya kirim ke kamu ya diekspor. Benar-benar keras banget soalnya jadi batu. Iya. Itu kesalahan. Ya. Jadi kesalahannya juga sebenarnya di bayarnya juga dibilang salah-salah banget juga enggak gitu. Di kita sendiri juga ya kita nggak bakal tahu kalau ternyata impor dari Amerika tuh segitu lamanya gitu. Jadi begitu kita keluarin, kita bongkar, itu udah bener-bener diinjek aja nggak pecah itu saknya gitu. Itu bener-bener keras. Kayak semen ya. Kayak semen gitu. Jadi kita impor tahun 2018 bahkan sampai sekarang itu barangnya belum habis karena kita tuh malas sebenarnya jual karena kita harus pecahin dulu sebatunya gitu loh. Kita pecahin dulu, kita liquidkan, dicairin pakai mesin mixing cair gitu. Nah, yang kita jual bentuk cairnya. Gitu. Itu pun konsentrasi udah turun banget karena kan kalau udah membatu gitu semua konsentrasi tinggi itu ada di bawah tuh. Gitu dia kan udah turun semua konsentrasinya di bawah, yang di atas ini kan cuma emulsifier-nya aja. Jadi wah kacau banget gitu. Itu salah satu kelemahan kalau kita impor barang gitu. Walaupun udah pakai sistem LC itu. Gitu. Jadi masalah barang kalau nggak dikirim nggak mungkin kalau pakai sistem LC. Cuman barang salah itu bisa terjadi tuh. Tapi kalau biasanya kalau aku datengin aku mau beli barang, biasanya aku cek historical dari suppliernya. Jadi aku minta kayak gini, ini kan sharing juga ya. Jadi contoh waktu aku cari supplier dari Cina, aku bilang kamu pernah kirim ke Indo nggak? Kalau kamu pernah kirim ke Indo, aku cuman itu aja sih. Jadi kayak kamu pernah kirim ke Indo, kalau dia pernah, aku minta dokumen kamu pernah kirim ke Indo, kamu boleh blok informasi buyer nggak apa-apa. Pernah ya? Pernah. Terus dari situ aku tinggal. Kesalahan saya sih itu. Kesalahan saya itu. Terus aku nggak ngecek tuh waktu itu, cuman ketemunya kan di pameran waktu itu. Langsung sikat, langsung deal. Kelihatan kok harganya oke lah gitu. Kita masih punya margin dan sebagainya. Oke, deal pakai LC dia mau oke gitu. Cuman nggak pikir itu bisa jadi catatan tuh buat aku. Terus aku dari situ tinggal itu sih tak kasih ke agentku ngecek, oh ini dokumennya real. Dari situ sudah aku langsung terus malah kadang kalau kalau enggak cek ke kapal. Ini dokumen ini suppliernya legit. Udah. Dari situ aku udah nggak perlu LC itu. Tapi memang banyak yang nggak berani kasih. Banyak nggak berani kasih. Betul. Tapi seenggaknya kan kita kalau memang dia pernah kirim ke Indonesia kita bisa walaupun langsung gampang. Karena secara lisan pun kita bisa tanya. Karena sudah terdata. Sudah kedata sama bea cukai perusahaan dia. Betul. Nggak, walaupun perusahaannya baru pun secara lisan pun kita bisa tanya kan, dia pernah ada kendala nggak kirim ke Indonesia. Waktu itu kesalahanku itu kita nggak tanya sih gitu loh. Maksudnya dia pernah kirim ke Indonesia nggak? Dia sendiri mungkin perusahaannya juga. Kita kan kalau di pameran booth bisa besar ya, tapi kan kita nggak tahu tuh aslinya perusahaannya besar apa enggak kan kita nggak tahu tuh. Nah, jadi begitu kita bawa barang datang barangnya rusak. Itu juga ada lucu kok gini kok. Kalau di tempat aku yang kita import, kita ini kan nanti bisa lihat perusahaan aku itu ada YouTube-nya. Nah, di situ kita tunjukkan company profile kita. Nah, dari situ setiap kali saya ketemu sama buyer, kita kan nggak boleh sama supplier, kita nggak boleh kalah hawa. Jadi langsung tak tunjukin, ini loh company-ku. Nah, jadi untuk kita nego kita kuat. Nah, dari sana ya udah gampang. Ya, itu juga penting. Company profile itu penting. Jadi mesti dicatat bahwa kita harus
harus nggak boleh kalah hawa juga ya. Iya. Kita minimal sama lah gitu. Nggak lebih tinggi, nggak lebih rendah. Jadi dia tahu kalau ternyata perusahaan yang mau beli ini juga legit gitu loh, bukan sembarangan. Banyak juga nih ilmunya. Terakhir sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman di marketing yang sekarang lagi aktif? Nah, ini apa yang bisa mereka lakukan setelah mereka lulus nanti lah? Apa ada pesan-pesan apa enggak ya? Ini relate sama ekspor import atau? Boleh bebas, boleh relate sama ekspor import. Kalau aku relate sama ekspor import aja. Jadi gini, ekspor import itu sebenarnya nggak sulit. Ekspor import nggak sulit. Sebenarnya import itu sulit karena kita harus cari buyer. Jadi waktu aku kerja import itu aku cerita ke temanku, terus temanku bilang, wih gila gampang banget. Tapi nggak segampang itu karena kita sudah build network for 20 years. Tapi kalau ekspor mungkin lebih gampang. Tapi even gampang pun untuk membuat company kamu trustable, reliable itu nggak gampang. Semuanya takes time. Jadi kalau seandainya kalian kerja di bidang ekspor import, terus kalian nggak berhasil at the first shot, it's okay, it's normal gitu loh. Jadi everything takes time. Menurutku sih, dan seperti usahaku seperti hari ini mungkin sudah bagus, mungkin juga Koyuse itu kan karena kayak dari orang tua juga sudah dibangun dari dibangun lama, gitu loh. Jadi menurutku kalau ada, soalnya aku pernah ada temanku satu anak marketing juga, kebetulan dia baru lulus, terus dia ngomong, aku lagi mau ekspor ini rumput laut sulit. Sebenarnya ya memang sulit, tapi gak apa-apa, it takes time, semuanya takes time. Kalau semuanya gampang banyak orang sukses. Gitu. Betul. Ya jadi jangan lupa ya. Sabar. Satu sabar, dua juga ada prosesnya tuh, nggak bisa semuanya instan gitu. Jadi itu takes time tapi worth to fight lah. Jadi maksudnya kita ada sesuatu yang bisa membanggakan kan gitu. Oh ada satu lagi Bu. Oh boleh silakan. Jadi hari ini kalau aku ekspor sama import, aku ini nggak ngapa-ngapain, aku cuma chat. Wah itu. Betul cuma chat. Jadi contoh aku mau beli barang dari Cina, itu aku cuma tulis quote di Alibaba, aku cari barang ini. Terus kalau semua batu yang aku cari, aku sudah punya list supplier. Aku punya list supplier dari Cina, terus aku cuma bilang, tak kirim fotonya, aku butuh ini. Nanti mereka tinggal ngasih quotation. Aku pilih salah satu company, aku beli. Boleh. Habis aku beli, setelah itu aku cuma story WhatsApp, mereka bilang, loh udah beli. Itu goreng aja. Itu sesuatu yang bagus ya. Itu mungkin kita harus nambahin segmen tuh nanti kita bisa ketemu lagi tuh, kita bahas masalah digital marketing tuh. Jadi bahwa sekarang itu usaha itu nggak sesulit dulu yang kita bener harus door to door ya gitu. Jadi betul gampang kok. Bener-bener usaha itu sekarang tuh gampang banget. Jadi nggak usah bahkan dari zaman kuliah kita masih kuliah pun bisa loh sebenarnya mulai gitu, karena semua sudah ada di marketplace dan lain sebagainya kan gitu. Jadi ya mungkin dari kita gitu dulu untuk segmen ini. Jangan lupa subscribe ya untuk Marques ini ya, bantu jurusan kita juga tuh untuk supaya bisa lebih berkembang. Mantap. Ya itu like, komen juga jangan lupa. Oke, thank you banget nih udah mau datang nih. Ya salaman dulu. Oke, thank you.